Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Prakarya akan membahas mengenai komoditas tanaman obat. Tanaman obat atau disebut juga biofarmaka ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada jamu, yaitu ramuan-ramuan tradisional yang belum teruji baik secara praklinis maupun klinis. Kemudian yang kedua ada obat herbal, yaitu obat tradisional yang berasal dari tanaman-tanaman alami dan sudah teruji secara praklinis saja, yaitu pengujian kepada hewan. Jadi pengujian kepada manusia klinis itu belum. Kemudian yang ketiga ada fitofarmaka, yaitu masih obat tradisional namun sudah melewati uji klinis, ya, sudah melewati uji terhadap manusia sehingga terlihat pengaruhnya. Nah, berikut beberapa jenis dari tanaman obat yang dikenal di masyarakat umum Indonesia. Yang pertama ada mahkota dewa, ya, yang biasa buahnya diambil itu bisa bermanfaat untuk sembelit, ya, untuk hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian rematik dan gangguan ginjal. Selanjutnya ada beluntas. Beluntas ini biasa dimanfaatkan untuk nyeri head, untuk pengurangan nafsu makan dan juga bau badan. Kemudian ada binahong yang digunakan baik untuk penyakit dalam seperti stroke, pencegahan stroke, kemudian kanker, tumor, juga penormalan peredaran darah, ya. Selain itu juga bisa digunakan sebagai obat luka luar seperti memar, kemudian seperti obat jerawat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada mengkudu, yaitu mengkudu ini biasa digunakan dari daunnya dan juga buahnya itu dimanfaatkan untuk penyembuhan dari penyakit rematik, kemudian penyakit sakit kuning, hipertensi, influenza, kemudian sisik pada kaki. Nah, kemudian ada juga tanaman alang-alang, ya, yang biasa ada di rerumputan liar. Nah, alang-alang ini bisa sebagai pengontrol dari penurunan kolesterol, ya, karena mengandung glukosa dan sakrosa alami. Kemudian dia juga bisa bermanfaat bagi radang tenggorokan, sakit tenggorokan, sariawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga tanaman sirsak atau Annona muricata, ya, yang berasal dari Amerika Serikat. Ini sirsak ini merupakan salah satu dari beberapa buah tanaman obat lainnya yang sudah diteliti bahwa sirsak ini 10.000 kali lebih efektif, 10.000 kali lebih kuat daripada kemoterapi dalam penyembuhan kanker sendiri, karena sirsak ini ternyata bisa membunuh sel-sel tumor, sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi sangat spesial sekali sirsak ini. Selanjutnya ada jambu biji, ya, Psidium guajava. Ini juga tidak seterkenal jeruk, tetapi ternyata kandungan vitamin C yang ada pada jambu biji ini jauh lebih besar kandungannya dibandingkan dengan jeruk. Nah, selain vitamin C yang tinggi, juga jambu biji ini juga mengandung yang namanya antioksidan. Selanjutnya ada manggis, ya, Garcinia. Nah, manggis ini sudah terkenal sekali, ya, sebagai tanaman obat, sebagai salah satu buah yang dapat dijadikan obat. Baik kulit dari manggisnya itu sendiri itu bisa bermanfaat dalam membunuh sel-sel kanker, ya, sama seperti sirsak, namun memang lebih efektif sirsak dibandingkan manggis. Kemudian dapat menurunkan hipertensi, ya, atau darah tinggi, kolesterol dan asam urat. Selanjutnya ada jambu monyet yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penyembuhan sembelit, sariawan, rematik, ya, sakit gigi. Dan ini merupakan salah satu tanaman yang bisa menyembuhkan dari ular berbisa. Kemudian yang ke-10 ada lidah buaya atau aloe vera. Ini biasa digunakan dalam penyembuhan infeksi lambung atau usus, lambung dan usus. Kemudian biasa juga digunakan sebagai perawatan, ya, bahan dari perawatan kulit karena bisa
berguna dalam melembabkan dan menutrisi kulit tersebut, kulit ataupun rambut. Kemudian ada jahe. Nah, jahe ini adalah tanaman yang tanaman rimpang ya, yang banyak manfaatnya baik dijadikan rempah-rempah maupun obat ya, seperti rematik, batuk, mulas, dan sakit kepala. Kemudian ada kencur nih yang biasa kita kenal di makanan khas kita ya, sekarang nih seblak. Nah, itu kencur ini ternyata juga tanaman obat yang bisa digunakan, dimanfaatkan dalam penyembuhan influenza dan batuk. Kemudian ada lengkuas. Nah, lengkuas ini biasa digunakan untuk menetralkan racun. Jadi biasanya yang sudah melakukan operasi atau pengangkatan tumor ini, lengkuas ini biasa dikonsumsi oleh mereka pasien-pasien itu untuk menetralkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, karena lengkuas sangat bagus. Kemudian selanjutnya ada kunyit ya, atau Curcuma domestica. Maka dari itu ada minuman vitamin anak-anak yang namanya itu Curcuma Plus, berarti dia memang dari bahan utamanya adalah kunyit. Nah, biasanya kunyit ini dipakai untuk bumbu atau rempah-rempah pada masakan, dan ternyata kunyit ini juga bermanfaat ya. Makanya di jamu, kalau kalian mengkonsumsi minuman jamu itu biasanya banyak minuman yang mengandung kunyit, karena memang kunyit ini memiliki minyak atsiri dan bisa meringankan yang namanya bengkak, terkilir. Kemudian obat dalamnya juga dia bisa penyembuhan dalam tumor dan kanker untuk membunuh sel-selnya. Nah, selain itu juga dalam bidang kosmetik, kunyit juga digunakan sebagai pencerah ya, jadi dia bisa dimanfaatkan dalam mencerahkan kulit. Nah, tadi adalah contoh-contoh dari tanaman obat. Nah, berikut ini beberapa keunggulan dari tanaman obat sendiri sebagai obat tradisional. Selain memberikan manfaat yang tadi disebutkan ya dari beberapa tanaman yang sudah disebutkan, tanaman obat juga bisa tidak memberikan efek samping yang besar seperti obat kimia. Dia tidak memberikan efek samping yang sangat besar. Kemudian efektif untuk yang sulit disembuhkan seperti kanker tadi, karena kanker belum ada obatnya terkecuali dengan kemoterapi. Maka dengan pengkonsumsian tanaman obat atau obat-obat tradisional ini lebih efektif dibandingkan dengan obat-obat kimia. Kemudian harganya relatif lebih murah dibandingkan obat kimia. Nah, kemudian cara pengobatannya lebih mudah dibandingkan dengan obat kimia, karena kalau misalnya diagnosanya sudah jelas bahwa dia memiliki penyakit diabetes, maka dengan pengkonsumsian obat tradisional itu akan jauh lebih efektif dan lebih mudah. Kemudian walaupun efeknya lambat, tapi dia berfungsinya sebagai stimulan. Jadi walaupun bertahap, tapi penyembuhannya bisa total gitu ya. Nah, selain keunggulan pasti ada yang namanya kelemahan. Nah, kelemahan dari tanaman obat sendiri itu yaitu dia memang efek dari obatnya tersendiri itu tidak cepat, tetapi cenderung lebih lemah atau lebih lambat ya, efek farmakologisnya. Kemudian bahan baku obatnya juga belum berstandar, artinya belum teruji tadi ya, belum terlalu teruji. Kemudian yang ketiga, bersifat higroskopis atau larut dalam molekul air sehingga mudah rusak, jadi lebih rentan rusak dibandingkan obat kimia. Kemudian umumnya pengujiannya belum sampai tahap uji klinis, kemudian mudah tercemar mikroorganisme. Nah, sekian penjelasan mengenai tanaman obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.